Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba untuk menelaah lebih dalam tentang grok ya. Di sini kita akan mencoba untuk memaster atau menguasai interaksi basic dengan grok ya. Di sini kita akan belajar prompt engineering sama contoh-contoh yang praktikalnya. Nah, kita ke konsep prompt engineering dulu. Prompt engineering itu apa sih? Pada dasarnya gimana cara kita menanyakan pertanyaan yang jelas dan spesifik untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dan berguna gitu. Terus prinsipnya prompt engineering itu harus jelas dan direct. Jadi pengennya apa gitu ya, harus jelas dan direct, terus spesifik. Kalau perlu penyampaiannya seperti apa gitu kalau perlu ya. Terus kalau mau kasih contoh, terus berikan konteks. Misalkan konteks saya adalah seorang yang butuh apa gitu. Contohnya mungkin saya adalah seorang pelajar yang butuh pemahaman tentang misalkan satu topik apa tentang dinamika fluida misalkan seperti itu. Tolong jelaskan ke saya konsep yang paling dasarnya kayak gitu nanti. Jadi output dari AI atau model-model LLM kayak gini itu tergantung dengan inputnya kita. Nah, input kita makin jelas, outputnya juga makin jelas. Dan hindari ya instruksi yang kurang jelas atau terlalu kompleks. Maksudnya terlalu kompleks itu dalam satu satu perintah itu terlalu banyak yang harus dikeluarkan, itu juga hindari. Kalau bisa misalkan kita udah tahu apa yang mau kita tahu, ya bisa juga kita bagi-bagi sebagian dulu gitu. Jadi jangan langsung minta jelasin sejarah umat manusia dari awal sampai sekarang. Nggak bisa gitu. Kita minta mungkin garis besarnya dulu, terus nanti di setiap topik atau periodenya baru kita apa namanya bikin detailnya gitu seperti itu. Dan bisa juga lakukan iterasi. Kalau jawabannya kurang memuaskan, tambahin aja prompt untuk memperhalus atau nge-refine jawabannya. Misalkan, wah ini terlalu panjang, coba bikin dalam 50 kata dong gitu. Kalau ini terlalu pendek, bisa diperpanjang lagi nggak? Seperti itu. Oke? Nah, prompt engineering seperti itu. Beberapa use case yang bisa kita pakai antara lain ya. Ini contoh strukturnya dulu. Saya adalah, atau sorry, kamu adalah seorang yang punya expertise di bidang tertentu, dan saya adalah, nah kondisi kita apa, yang membutuhkan apa, kita mau apa. Bisa jadi kamu adalah seorang yang sudah pandai berbisnis, misalkan, dan saya adalah orang yang pengen memulai bisnis. Saya ingin belajar bisnis, bisa tuh kayak gitu. Lalu buatkan saya step by step untuk mencapai tujuan saya dengan metode atau yang apa yang mau dicari. Misalkan buatkan step by step buat saya untuk misalkan buka toko gitu. Lalu biar gimana caranya bisa mendapatkan 100 juta pertama di bulan ini, misalkan kayak gitu. Bisa banget itu. Dan kita bisa juga ke konsep-konsep yang agak outrageous ya, yang agak terlalu ngayal, bisa juga. Nanti Grok akan ngasih tahu ini realistis atau enggak gitu, seperti itu. Dan buatkan nanti bisa juga dia juga buatkan jawaban sesuai dengan yang kita pinginkan gitu. Misalkan buatkan jawabannya dalam bentuk tabel, buatkan jawabannya dalam bentuk daftar, atau buatkan jawabannya dalam bentuk step by step gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, terus kita bisa gunakan ya berbagai persona. Nah, ini buat teman-teman, saya kan nggak tahu nih teman-teman pada backgroundnya apa. Saya sebagai pelajar, mahasiswa, pencari kerja, orang mau hidup sehat, businessman atau segala macam, bisa banget kita coba satu-satu. Nah, ini kita langsung aja use case. Saya langsung kita ke hands on ya. Kita coba langsung ke Groknya. Jadi teman-teman bisa ke website X atau langsung ke websitenya Grok, bisa banget. Langsung aja di sini. Oke, kita coba yang agak-agak santai dulu ya. Nah, nanti kita coba yang langsung agak-agak halu gitu. Gini, saya adalah seorang misalkan eh, pelajar gitu ya, pelajar SMA. Saya bingung mau masuk kuliah jurusan apa. Nah, gitu. Eh, Pilihan saya gitu, pilihan saya antara misalkan teknik sipil, teknik mesin, atau IT. Nah, coba buatkan perbandingan dari tiga pilihan tersebut. Nah, ini gini, ini kasusnya kita lagi milih apa namanya, apa yang enak buat kita ya. Nah, di sini perbandingan ada deskripsi jurusan, nah itu ada segala macam, terus ada keterampilan utama, terus nanti minat yang cocok. Di sini akan dijelaskan. Nah, ini ada ya gaji awal loh. Ada 5 sampai 10, 5 sampai 12, 6 sampai 15 loh. Ini ada juga kelebihan, oke. Terus tantangannya, terus tren masa depan, kayak gitu. Ada pertimbangan untuk memilih.
Nih, cocok kalau melihat kerja nyata ini teknik sipil misalkan atau teknik mesin, penasaran dengan cara kerja mesin, suka fisika dan ingin bekerja industri yang lebih luas gitu. IT teknologi digital. Nah, saran introspeksi ya coba dicari riset lebih dalam nah, gitu. Kalau punya minat spesifik boleh juga. Nah, ini contoh kalau kita sebagai pelajar. Nah, ini bisa juga. Ini kalau kita sebagai orang yang eh, penasaran nih pengen dapat uang tambahan misalkan. Nah, kita coba ya. Kita bisa di chat baru di sini, klik gini. Saya adalah seorang misalkan karyawan kantoran. Saya ingin mencoba me- mendapatkan uang tambahan dari side hustle gitu. Kamu adalah eh, seorang coach bisnis online misalkan ya, online yang sukses yang akan mentoring saya sampai saya bisa misalkan bisa punya cukup penghasilan untuk resign misalkan kayak gitu. Ah, beritahu saya mulai dari mana kalau saya hanya punya modal misalkan uang misalkan ini contoh aja ya 15 juta rupiah dan eh sorry jangan dan dulu eh laptop laptop internet dan 3 sampai 4 jam sehari. Nah, gini. Coba langsung dikasih nih. Jadi di sini kita kasih tahu kondisi kita, lalu kita suruh si Grok ini berlaku sebagai apa, lalu minta didetailin seperti apa, gitu. Nah, ini langsung ketahuan. Dia tentukan side hustle yang cocok, gitu kan. Terus ini ada contohnya, sesuaikan. Ada contoh dropshipping, freelance berbasis keahlian, terus konten keren atau affiliate marketing, misalkan kursus online atau konsultasi dan segala macam. Ini ada rekomendasinya juga bahkan. Nah, nah actionnya tulis dua atau tiga keahlian kamu, lalu pilih yang mana gitu. Nah, lalu alokasi modal bisa buat operasional, edukasi dan tools, terus bisa juga untuk cadangan, tindakan, manajemen waktunya ini bisa dilakukan ya gitu ya. Oke, terus langkah praktis untuk mulai, kalau pilih dropshipping, cari supplier dan segala macam ya. Kalau pilih affiliate marketing, terus evaluasi jadi freelance, oke. Terus, nah ini lagi masing-masing nulis ya. Nah ini nanti dari sini kita bisa pilih juga detailnya, mana yang mau di eksekusi lebih dalam lagi. Misalkan saya pengen affiliate marketing ya, saya pengen affiliate marketing misalkan seperti itu. Nah ini ada baca-baca dulu. Nah di sini langkah berikutnya. Nah langsung aja, saya tertarik dengan affiliate marketing. Tolong buatkan plan setiap hari untuk saya ke 100 hari ke depan misalkan beserta tools atau software yang saya perlukan. Udah gini. Jadi begitu selesai dari promnya apa, kita bisa lanjut juga dengan request lanjutan. Gitu. Nah ini kita coba. Nah kita perlu affiliate marketing dan segala macam. Nah udah. Terus nanti dia akan milihin 100 harinya mau ngapain aja. Toolsnya Canva, CapCut, Link Management Tool, Bitly atau Linktree, oke. Hype Auditor, Social Blade, iklan platform, kursus digital opsional, Trello atau Notion, total estimasi biaya ini ada kurang lebih. Terus ini eh, kalau mau nambah langganan berbayar hanya kalau sudah menghasilkan. Oke, ini ada. Nah ini ada nih pilih persiapan. Ini bahkan sampai seper hari-harinya ada gitu. Ini enak buat kalau kita sebagai businessman gitu ya. Nah, Grok juga bisa. Ini nanti teman-teman coba sendiri aja ya hasilnya ya. Kalau saya bacain di sini kepanjangan videonya. Nah, Grok juga bisa membuatkan misalnya kalau kita sebagai pengen tahu tentang kondisi politik atau kondisi terkini. Coba kita ini saya juga buka buka tab baru. Ini akan ada iklan-iklan sorry atau ada berita-berita terkini ya di sini ya. Misalkan, nah ini ada apa? Misalkan ini ada eh, yang lagi apa namanya? Yang lagi nge-hype, yang lagi ngetren kan
ini wacana pemakzulan Gibran. Kita kan nggak tahu kan apa kan. Ceritanya saya nggak tahu sama sekali nih. Bisa minta Grok carikan gitu. Nah, ini di sini udah ya. Kita kita bikin yang baru. Nah, langsung aja gini. Kita bisa menggunakan fitur deep search atau deeper search ya. Nah, saya dengar, misalkan dengar ada wacana TNI dan pemakzulan eh, Wapres Gibran Raka Buming. Tolong buatkan saya eh, laporan dan penjelasan yang komprehensif mengenai hal tersebut dan bagaimana saya sebagai warga negara sebaiknya menyikapinya. Dah, kita bisa pakai deep search atau deeper search, nanti dia akan menambah atau browsing internet dengan sangat banyak ya. Terus nanti akan dibikinkan laporan komprehensifnya. Dah, ini. Nah, sambil nunggu kita bisa juga cari-cari, misalkan mau yang lain, ada berita-berita lain apanya, misalkan eh, atau gosip atau ada apa, itu bisa juga kita kita cari ya. Nah, ini kita masih tunggu dulu gitu kan. Di sini mungkin kita bisa lihat juga ya latest news mungkin. Di sini ekonomi, misalkan kita baca-baca berita-berita ekonomi, misalkan di sini kan ada IHSG dibuka menguat, atau misalkan tren pasar segala macam, kita tinggal pakai Grok untuk mencoba apa namanya, mencoba untuk ngerisetin buat kita. Jadi kita udah tahu alasannya apa, tapi bukan berarti ini langsung bisa dimakan mentah-mentah ya. Ini harus dibaca ulang lagi, dipahami lagi. Tapi ini cara bacanya apa, terus sama apa namanya, buat lihat juga mau baca di mana atau mau riset kemana, itu udah dikasih tahu juga gitu. Nah, ini sedang sedang riset nih, dia kelihatan nih udah ada 10 halaman yang sudah dicari ya sama Grok ya. Ini kita bisa cari yang lain, misalkan eh, berita di Indonesia ya. Mau coba kita asal ya. Saya coba search berita Indonesia terkini. Ini, atau mungkin kita bisa lihat dari Twitter juga, dari X-nya juga. Kita bisa juga sebenarnya ntar. eh Biar nggak bingung, mungkin kita tunggu di sini, kita tunggu selesai dulu. Nah, saya akan buka tab baru ya, home ya. Nanti kalau ini udah selesai, kita baru apa namanya, baru coba langsung, bisa langsung nih di sini. Nah, di sini ini sedang masih ini ya, masih lama ya searchingnya ya. Karena biar detail gitu, biar detail. Nah, di sini kita bisa juga sebenarnya, kita kalau ada tweet yang baru, kita bisa langsung ditanya nih informasinya, dan nanti kita bisa nanya eh, sedetail-detail mungkin. Nah, kita tunggu dulu selesai nih ya si deep search-nya ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, udah komplit. Nah, di sini langsung dia ngasih kesimpulan dulu di awal, di awal. Nah, di awal informasi pentingnya dulu gitu ya. Masih kontroversial, belum ada proses formal, alasannya banyak pihak. Nah, ini gini. Ini udah ada kesimpulannya, ini udah tahu kita. Lalu ini baru latar belakangnya ada apa aja. Ini ceritanya gimana, terus tanggapan resminya apa, ini ada sumbernya juga. Lalu saran sebagai warga negara ya, ini penting mengikuti perkembangan, mendukung proses demokrasi sesuai konstitusi gitu kan. Udah diskusikan isu-isu ini dengan orang yang lebih memahami gitu kan. Catatan rincinya ada. Nah, ini di sini ada detailnya ya. Kalau kalian pengen baca, itu enak nih, di sini udah langsung dapat. Nah, berikutnya kita bisa juga kalau pengen cari info-info terkini langsung di sini ya. Misalkan ini ada apa nih? Ada ini ya, yang kemarin lagi viral juga, Deddy Mulyadi. Nah, udah kita tinggal pencet ini di sini nih. Jelaskan post ini, explain. Nah, dia akan ngomong, tapi biasanya kalau pakai bahasa Indonesia duluan, bahasa Inggris deh. Nah, nah, dia akan bilang kan kontroversial proposal ini dan segala macem. Nah, ya tinggal kita bilang aja, saya adalah eh, orang awam di bidang politik dan tidak tahu menahu tentang misalkan Jawa Barat. Kamu adalah pengamat politik
terutama di Jawa Barat. Jelaskan ke saya kenapa statement itu kontroversial gitu ya di pandangan budaya dan norma. Misalnya gitu, udah. Nah, nanti kita langsung dapat nih seperti apa. Oke, nah, nanti akan ada jawabannya. Jadi cara nge-prompting gitu ya. Saya adalah orang apa, kamu adalah ini, lalu jelaskan dengan secara mendetail gitu. Langsung dapat latar belakangnya dikasih gitu kan. Terus masih ada budaya ini, terus kontroversial dan segala macamnya. Nah, habis ini terakhir saya coba contoh prompting yang lebih enak lagi ya. Coba. Sini masih ada norma agama, masalahnya juga. Terus pandangan tentang peran gender dalam keluarga dan segala macam ada juga di sini. Dan segala macamnya. Banyak ya. Ini langsung tahu. Jadi dengan begini kita asal nggak malas baca aja, kita langsung bisa tahu informasi-informasi yang banyak bersimpang siur ya. Jadi kita bisa menambah literasi kita gitu. Nah, oke, saya terakhir mau coba ngeprom lagi. Misalnya saya pengen bikin cerita gitu. Saya ingin bikin cerita lewat komik atau novel. Oke, ceritanya, misalnya ceritanya adalah tentang orang biasa yang menjadi superhero. Kamu adalah orang yang punya keahlian dalam menulis cerita gitu ya. Bantu saya untuk bikin komik ini. Gini dulu aja. Kalau misalkan kita masih nggak jelas, nggak tahu maunya apa, gini dulu juga nggak apa-apa. Nanti lihat balasannya seperti apa. Nah, gini premis dasar. Nah, langsung ditanya nih, premisnya mau apa? Terus nanti pengen ceritanya realistis atau lebih fantasi. Nah, ini saya langsung bilang aja, langsung jawab aja di sini. Kita pakai nomor atau pakai poin bullet point ya. Saya ingin ceritanya misalkan fantasi, fantasi. Tiba-tiba dia dapat kekuatan misterius yang tidak tahu dapat dari mana, misalkan gitu. Dapat dari mana? Tapi saya bilang dalam kurung nanti di akhir kita akan atau di akhir cerita perlahan akan diungkap bagaimana kekuatan tersebut didapat, misalkan gitu ya. Nah, oke. Terus tema utama, temanya misalkan menemukan tujuan hidup setelah misalkan quarter life. Contohnya gini aja, ceritanya serius atau ringan. Saya ingin ceritanya bilang aja 80% serius, 20% ada jokes atau komedi, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, karakter utama. Nah, ini karakter bisa diatur-atur juga. Pertanyaan lagi, karakter utama punya kekuatan super super strength gitu aja, kebal peluru, nah, kebal dan bisa nyembur api. Contohnya gini dulu aja, ada hobi dan segala macam ya, dan tinggal diatur-atur. Nah udah, kita tinggal jawab satu-satu gitu ya, nanti dia bakal bikinin. Nah, kita tulis aja gini dulu deh, nanti dia akan bikinin juga lebih detailnya. Oke, udah, ini tinggal ada premis, nanti kita bisa tinggal nulis-nulis sendiri aja. Nah, misalkan dari sini kita udah tahu ya mau ngapain aja, tinggal bilang ke Grok, ini cara saya buat nulisnya gimana gitu. Buatkan outline misalkan dari chapter 1 sampai chapter berapa gitu. Dia juga sampai bikinin si kotanya, dunia dan segala macam gitu. Nanti kita udah dapat, ini tinggal kalian tulis, tinggal kalian produksi, beres deh gitu. Oke guys, ini tinggal diatur-atur aja, nama bisa diubah juga gitu. Oke, selamat mencoba ya buat Grok ini ya.